Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kembali kita mau beribadah kepada Tuhan. Mungkin masih dalam suasana ibadah online, tapi kita yakin dan percaya kita semua umat yang diberkati Tuhan dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya jemaat-jemaat Tuhan pasti dilindungi oleh Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu kuasa Tuhan tetap bekerja di tempat kita masing-masing. Dan pada hari ini, pagi ini, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersujud kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami datang, kami mau menyembah, kami mau memuji Tuhan kami. Biar kiranya Allah tetap berada di dalam hidup kami, Allah tetap memegang tangan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Biar pagi hari ini kami mau menyembah Tuhan. Sembah dan puji kami boleh memenuhi hadirat Tuhan, boleh memenuhi tahtanya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji memenuhi tahta-Mu. Sembah memenuhi tahta-Mu, sembah dan puji memenuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji memenuhi tahta-Mu, sembah dan puji memenuhi tahta-Mu, sembah dan puji memenuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Yesus kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Sembah Engkau Tuhan, kami sembah sebagai Raja kami, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama katakan sembah dan puji. Sembah dan puji, dan puji memenuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, memenuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Terus sembah dan puji, memenuhi tahta-Mu. Sembah dan puji memenuhi tahta-Mu.
Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sambil angkat tangan kita katakan sembah dan puji. Penuhi tahta-Mu, sembah dan puji kami penuhi tahta-Mu Tuhan. Penuhi tahta-Mu, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Mari sembah Dia saudara saat ini. Pagi hari ini kita sembah Tuhan. Penuhi tahta Tuhan dengan puji-pujian, dengan sembah puji kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Yesus Allah yang layak disembah, Yesus layak dipuji, Yesus yang layak diagungkan. Kami puji nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Engkau Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan. Yesuslah Tuhan kami, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak terima segala pujian, segala hormat. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesuslah Allah satu-satunya yang layak ditinggikan, Yesuslah Allah satu-satunya yang layak dipuji dan dipuja. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Allah kami Tuhan. Engkaulah Allah kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Allah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Kami sembah Tuhan, Engkau yang kami sembah Tuhan. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terus tinggikan Tuhan, katakan sembah dan puji. Puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sambil angkat tangan kita di rumah, sama-sama sembah dan puji. Puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji
kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, tidak ada kata-kata dapat kami ucapkan Tuhan. Selain kami mau menyembah, selain kami mau memuji nama Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya Allah kami. Karena kalau Allah satu-satunya penolong hidup kami. Biar kiranya Tuhanlah Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Allah yang memegang kendali dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau sujud menyembah kepada Tuhan. Kami mau sujud memuji Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Allah satu-satunya yang layak ditinggikan. Engkaulah Allah satu-satunya yang layak dimuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini ya Bapak, kami mau sujud sembah Tuhan. Biar kiranya Bapa, nama Tuhan yang semakin ditinggikan, nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Biar Engkau Allah yang semakin dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, pagi hari ini biar kiranya Tuhan bertata di atas puji-pujian kami. Kami percaya dimanapun kami berada, kami akan terima lawatan Tuhan. Kami akan menerima jamahan Tuhan, karena kami yakin Tuhan ada di setiap tempat. Tuhan ada di setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau sampai dengan hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, kekuatan, berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak akan pernah ragu untuk mengikut Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tak pernah kuragukan akan kesetiaan-Mu Tuhan, karena Tuhanlah yang memegang hidup kita. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan untuk selamanya. Haleluya. Tidak pernah kuragukan akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Ku. Kau yang pegang hidupku. Kau pegang hidupku. Yes. Sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku Tuhan. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan untuk selamanya. Haleluya. Bersama dengan Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan sampai dengan kemuliaan. Yes. Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan,
berjalan. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan kami. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, untuk selamanya. In excelsis Amin. Kami memuji nama-Mu Tuhan. In excelsis Deo. Haleluya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua, Di pulau dan benua terdengar selalu terus Lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. haleluya. 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 Tanpa terasa kita sudah berada di akhir minggu penghujung tahun 2020. Dan kita semua yakin dan percaya penyertaan Tuhan selama tahun 2020 itu tetap tidak pernah berubah. Bahkan di tahunnya akan datang yang kita akan masuki tahun 2021, itu pun tidak akan pernah berubah. Karena kita tahu Tuhan kita sanggup melakukan apa yang jauh dari kita pikirkan dan kita doakan. Dan semua rancangan Tuhan yang terbaik pasti untuk kita semua. Oleh sebab itu, jangan pernah kita ragukan Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan sendiri. Biar kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu di tahun 2020, Tuhan sanggup. Apalagi nanti masuk ke tahun 2021, Dia pasti lebih sanggup lagi saudara. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Allah kami sanggup. Yesus salahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. sama-sama katakan Dia sanggup. Amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Katakan Dia sanggup.
Yesus sanggup Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Katakan dahulu sekarang dahulu, sekarang, sampai dan selama-lamanya. sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Tak pernah berubah. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Katakan kuasa-Nya tak pernah berubah. tak pernah Berubah. Katakan Dia sanggup. Dia Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup. Dia sanggup. Yes. Apapun masalahmu, Yesus sanggup katakan Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. perkara yang besar. Haleluya. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Haleluya. Yesus sanggup. Dia sanggup saudara. Apapun masalahmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin tahun 2020 merasa berat. Ada masalah yang luar biasa yang tidak bisa kita selesaikan. Tapi yakin dan percaya Yesus sanggup. Dia Allah yang begitu luar biasa. Dia sanggup memulihkan hidup kita semua. Dengan iman kita sekali lagi katakan Dia sanggup. Yes. Imani pujian ini Yesus sanggup. Ya Allah bayar sekarang. perkara yang besar. Dia sanggup. Dia sanggup. Katakan Yesusku sanggup. Yesus sanggup Amin. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan Yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidup. sekali lagi Yesus sanggup. Oh haleluya. Yesusku sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dengan imanmu katakan Dia sanggup memulihkan hidupku. sekali lagi. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Haleluya. Yesusku sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Haleluya. Apapun pergumulanmu saudara, yakin dan percaya
Meskipun tahun ini terasa begitu berat dalam hidup kita, tapi kita yakin dan percaya Yesus sanggup memberikan yang terbaik untuk kita. Yesus sanggup merancangkan yang sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi dalam hidup kita kalau kita berserah kepada Tuhan. Kalau kita menyatakan kalau Yesus itu sanggup dalam hidup kita, serahkan semua masalah kita, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhanlah yang akan campur tangan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, untuk segala pertolongan Tuhan, untuk segala berkat-berkat-Mu yang luar biasa Tuhan, yang telah Tuhan curahkan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Yakin dan percaya Tuhan Yesus, Kau akan tetap Tuhan Yesus memegang tangan kami. Kami tahu masalah kami tidak akan pernah selesai, tapi kami akan percaya bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan kami akan menang, bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apapun itu Tuhan di depan kami, tapi kami akan percaya Tuhanlah yang akan menjadi pemenang. Tuhanlah yang akan menolong kami. Kami tahu Tuhan, dunia makin jahat, dunia makin susah, tapi kami kalau berserah kepada Tuhan, kami sangat amat yakin Tuhan sanggup melakukan yang mustahil menjadi yang tidak mustahil. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Dan biar kira sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus yang akan berfirman melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya firman-Mu Tuhan Yesus boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Dimanapun kita berada, kita berkumpul kembali dalam ibadah Gereja GSC ALCD Petojo. Mari Bapak dan Ibu Saudara sekalian, saya mengundang kita semua untuk kembali menundukkan kepala satu kali lagi untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami diberi kesempatan sekali lagi pada pagi hari ini untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau pakai firman Tuhan ini Tuhan, supaya kami dapat senantiasa bertumbuh kepada Tuhan di tahun-tahun mendatang ya Bapa. Pemakai hamba-Mu ini Tuhan, sembunyikan di belakang salib-Mu, biarlah apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Kita masih dalam suasana Natal. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu semua saudara sekalian. Selamat Natal tahun 2020. Di tengah pandemi, di segala situasi, kita diajar Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang pada minggu ini tanggal 27 Desember adalah minggu yang terakhir di tahun 2020. Sesudah 52 minggu kita lalui bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Bapak dan Ibu saudara sekalian itu diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan dijagai oleh senantiasa oleh kemurahan Tuhan. Mari Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Topik hari ini masih dalam seputar Natal. Saya akan beri judul itu adalah kita belajar dari 3 orang Majus. Dalam kitab Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12 kita akan baca, tidak semuanya tapi kita akan baca secara lompat. Saya akan bacakan untuk Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Matius 2 ayat 1, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kita loncat ke ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya. Topik orang Majus ini adalah salah satu bagian dalam kisah Natal yang sangat terkenal. Kita lihat bahwa ada gembala di padang, kita melihat ada Maria, Yusuf, palungan,
Dan terakhir adalah di kitab Matius ini adalah orang-orang Majus dari timur. Nah, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, ada pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik melalui kisah orang Majus ini. Siapa itu orang Majus? Dalam bahasa Inggris itu kita disebut adalah three wise men. Mereka adalah 3 raja yang dikatakan dalam Alkitab itu mereka berjalan dari timur ke Yerusalem. Menurut penelitian itu mereka berasal dari negara Persia, di daerah suatu India, Ethiopia dan India. Mereka adalah 3 raja dan cendekiawan yang mempelajari ilmu astronomi pada zaman itu. Mereka bukan orang Yahudi. Ini adalah hal yang menarik. Mereka adalah bukan Yahudi, tapi kehadiran mereka dalam peristiwa kelahiran Yesus itu menandakan bahwa keselamatan adalah untuk semua orang. Inilah adalah kabar baik yang perlu kita senantiasa beritakan kepada semua orang, bahwa keselamatan itu adalah untuk semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat telah lahir untuk memberikan keselamatan bagi semua orang. Tidak hanya untuk orang Israel atau orang Yahudi saja, tapi untuk semua orang. Kisah dalam orang Majus ini, itu mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita semua itu adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang mampu melakukan segala perkara yang melampaui akal dan pikiran kita. Amin, saudara-saudara. Dalam tahun 2020 kita sudah lalui 2 bulan pertama memasuki bulan ketiga, kita dihadapkan oleh kondisi yang belum pernah kita pikirkan, kondisi pandemi. Tapi sampai hari ini, minggu terakhir tahun 2020, kita ada berkumpul bersama dengan keluarga kita, dimanapun kita berada, meskipun tahun 2020 ini juga mengajarkan kepada kita suatu hal yang baru. Kita dilatih untuk menyesuaikan diri dengan hal-hal yang baru, seperti teknologi. Mungkin ibu-ibu, anak-anak, orang tua, kita semua bekerja, berusaha itu akrab dengan teknologi, dengan Zoom meeting, dengan internet. Ibu-ibu udah lebih aktif dalam belanja online. Itu semua menunjukkan bahwa perubahan di tahun 2020 itu kita perlu pelajari dengan seksama, dan perlu kita syukuri kepada Tuhan bahwa apa yang Dia lakukan itu adalah sesuatu hal yang besar, yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Apa yang kita rencanakan itu mungkin tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin, saudara-saudara. Kembali kepada orang-orang Majus dari timur. Pada akhir tahun 2020 ini, kita akan belajar dari orang-orang Majus ini. Karakter apa yang perlu kita siapkan untuk memasuki tahun 2021 mendatang. Yang pertama adalah, kita lihat dari ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur. Ayat yang kedua dikatakan, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Orang Majus dari timur itu mereka melihat bintang. Seperti yang tadi dikatakan bahwa orang Majus itu adalah orang di luar Yahudi. Berarti mereka tidak atau belum mendengar nubuat dari nabi-nabi bahwa di Bethlehem itu akan lahir seorang raja dan juru selamat. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan, boleh kita katakan itu adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan belum mengenal akan firman Allah. Tapi dikatakan mereka telah melihat bintangnya di timur. Apa artinya ini, saudara-saudara kita? Orang Majus itu dengan segala ilmu pengetahuan yang mereka punya, mereka itu senantiasa sadar. Poin pertama itu yang dikatakan adalah awareness dalam bahasa Inggrisnya, kesadaran. Atau sifat yang senantiasa sadar, berjaga-jaga. Dengan ilmu pengetahuan yang mereka punya, mereka dapat melihat perbedaan. Bahwa di langit itu ada satu bintang yang berbeda dengan bintang yang lainnya. Bintang yang terang. Dalam hidup ini, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita berjaga-jaga. Aware, senantiasa kita sadar akan sekeliling kita, apa yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang terjadi dalam kondisi kita, dalam bangsa kita, dalam hal-hal dalam kehidupan kita, dalam mengiring kepada Tuhan. Tuhan dapat berbicara kepada kita itu melalui tanda-tanda di sekeliling kita. Dalam Matius 24 ayat 32 sampai 33, Tuhan Yesus sendiri itu berkata, saudara, bahwa tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat.
Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Alasan kita harus berjaga-jaga adalah karena waktunya sudah dekat. Kesudahan akhir segala sesuatu dikatakan firman Tuhan itu sudah dekat. Kita mungkin memang dalam pelayanan pengiringan kita kepada Tuhan, mungkin kita sering mendengar bahwa waktu Tuhan sudah dekat. Kapan waktu Tuhan itu datang? Tidak ada seorang pun yang tahu, bahwa bahkan Tuhan Yesus berkata hanya Bapa yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan ini akan waktu Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi saudara-saudara yang diajarkan melalui hal pertama dalam orang Majus adalah awareness, berjaga-jaga. Dalam hal apa kita harus berjaga-jaga, saudara-saudara? Yang pertama, kita harus berjaga-jaga dalam sikap hati kita. Kita harus berjaga-jaga bahwa kita harus senantiasa hidup dalam bersyukur. Firman Allah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala perkara, itu dibutuhkan kedisiplinan. Mengucap syukur kepada Tuhan itu membutuhkan suatu kedisiplinan. Sama seperti kondisi kita sekarang, kita diajar untuk berdisiplin dalam menjaga kesehatan kita, dalam kebersihan personal hygiene kita. Kita diajarkan melalui kondisi pandemi ini bahwa kita harus senantiasa berdisiplin mencuci tangan. Demikian juga orang-orang Majus dari timur itu, ketika mereka melihat bintangnya itu, mereka sanggup membedakan bintang yang bersinar dibandingkan dengan bintang yang lain. Karena mereka sadar dan mereka berjaga-jaga. Dengan latar belakang pendidikan itu, orang Majus mampu, saudara, mengetahui kehendak Allah dalam hidupnya, dalam profesinya dia itu, karena mereka senantiasa berjaga-jaga. Dikatakan bahwa orang Majus itu melihat bintangnya di timur dan mereka itu berjalan. Mereka berjalan dari timur ke Yerusalem itu bukanlah suatu perjalanan yang singkat. Itu beratus-ratus mil mereka harus berjalan. Mungkin saya baca dalam ensiklopedia bahwa itu membutuhkan waktu kurang lebih 60 hari dengan mobil karavan untuk berjalan dari timur menuju ke Yerusalem. Itu membutuhkan suatu kedisiplinan rohani. Orang Majus itu melihat bintang dan mereka mengikuti bintang itu. Mereka berjaga-jaga dan mereka terus melihat arahan dengan mata yang tertuju kepada bintang itu. Firman Allah mengatakan kita harus melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 15-17 itu berkata kepada kita seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pada akhir tahun 2020 ini, saudara, di minggu yang terakhir 4 hari lagi kita akan memasuki tahun 2021. Banyak tantangan yang akan kita hadapi, suka dan duka kita akan hadapi. Dalam menyikapi itu, marilah kita meningkatkan kesadaran kita akan segala sesuatu dalam hidup kita, dalam kesehatan kita, dalam pengiringan, dalam pelayanan kita, profesi kita masing-masing, dalam usaha kita, agar kita senantiasa dapat menjadi orang yang arif dan bijaksana dalam hidup. Senantiasa berjaga-jaga adalah sifat atau peringatan Tuhan yang diberikan melalui kisah dari orang Majus ini. Dikatakan di ayat yang 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, di ayat yang 11, kita lanjut. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Pelajaran yang kedua dari kisah orang Majus ini yang perlu kita teladani dalam hidup kita. Orang Majus itu adalah orang yang tulus. Mereka adalah orang yang tulus mengikuti arahan bintang itu. Mereka berjalan mungkin pagi, siang, dan malam mengikuti bintang di mana itu. Bintang itu bergerak. Namun dikatakan bahwa orang Majus itu masuk dalam rumah itu melihat ibu Maria lalu sujud menyembah dia. Sebelum mereka menemukan Yesus, mereka itu secara politik mereka bertemu dengan Raja Herodes. Mereka dengan tulus menanyakan di manakah raja orang Yahudi. Mereka bertanya di manakah raja kepada raja. Mazmur 73 ayat 1 itu berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Orang Majus dapat mengetahui kehendak Allah melalui bintang karena mereka berjaga-jaga dan juga karena mereka mempunyai hati yang tulus.
Sikap hati yang tulus itu sangat berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara. Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tulus hati adalah sikap yang berkenan kepada Allah. Firman Allah berkata bahwa Allah menunjukkan kebaikannya bagi mereka yang tulus hatinya. Dalam tahun 2021, kita percaya dengan ketulusan hati kita akan pimpinan Tuhan. Kita mengucap syukur dalam segala, kita menjaga hati, berdisiplin menjaga hati kita. Kita akan masuk ke tahun 2021. Dan kita percaya berkat Tuhan itu melimpah bagi hidup Bapak dan Ibu saudara sekalian. Bagi hidup kita semua. Bahwa Allah itu senantiasa turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu dikatakan di Roma 8 ayat 28. Masuk ke tahun 2021 dengan memiliki sikap berpositif thinking kepada Tuhan. Kita memiliki sikap pikiran yang positif kepada Tuhan. Kita jangan berpikiran yang negatif. Bahwa jika kita menghadapi kesusahan di tahun 2020, itu karena Allah membenci kita. Atau kita melakukan suatu dosa. Atau kita melakukan suatu kesalahan sehingga akibat Tuhan menghukum kita. Mari kita menjaga hati kita, kita berpositif thinking kepada Tuhan. Kita memiliki sikap yang positif. Karena dengan sikap yang positif, dengan hati yang tulus, kita dapat melihat bintang itu bersinar dan kita dapat menemukan kebenaran, kehendak Allah dalam hidup kita, dalam profesi kita, dalam bidang usaha kita masing-masing, dalam pelayanan kita mengiring kepada Tuhan. Lanjut dikatakan di ayat yang ke-11, saudara. Lalu mereka sujud menyembah Dia. Nah, mereka sujud menyembah Dia. Dikatakan di awal itu orang Majus itu mereka adalah raja dari timur. Mereka adalah orang yang berpengaruh. Mereka adalah cendekiawan. Mereka pintar. Tapi mereka sujud menyembah kepada seorang anak bayi kecil. Pada bayi Yesus. Itu menunjukkan hal berikutnya bahwa orang Majus itu. Mereka mempunyai sikap yang rendah hati. Humble. Mereka mau menunjukkan kerendahan hati kepada Tuhan. Dan mereka mengakui bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Juru Selamat bangsa, Engkaulah Juru Selamat dunia. Kerendahan hati itu juga yang mengakibatkan mereka membuka tempat harta bendanya dikatakan. Lalu mereka mempersembahkan persembahan kepadanya. Apa yang mereka punya, hidup mereka persembahkan. Emas, kemenyan, dan mur. Memang ini mempunyai arti profetik tersendiri. Emas itu melambangkan kejayaan seorang raja. Kemenyan itu melambangkan dipakai oleh untuk sebagai dupa yang harum, dan mur itu dipakai waktu keadaan duka. Itu semua merupakan arti profetik yang kita tidak akan bahas. Tapi itu kita akan bahas lebih fokus pada mereka sujud menyembah Dia, dan orang Majus itu mempunyai sikap yang rendah hati. Rendah hati. Saya pribadi bekerja dalam suatu perusahaan yang banyak orang Jepang di dalamnya. Dalam tradisi orang Jepang itu, mereka itu ada sikap-sikap rendah yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah rendah hati. Contohnya yang kalau boleh saya sharing itu adalah dalam mereka memberikan kartu nama kepada orang lain. Kartu nama itu yang diberikan kalau kita bertemu dengan orang itu, mereka akan mendapatkan posisi itu tidak sama rata, tapi mereka akan lebih, ada yang satu di bawah. Menunjukkan kerendahan hati. Orang Jepang itu jika ketemu dengan temannya, mereka akan membungkuk dan mengucapkan salam. Itu artinya menunjukkan bahwa mereka itu menunjukkan sikap tidak sombong. Ayat firman Tuhan dikatakan dalam Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dikatakan lebih lanjut dalam Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Rendah hati adalah sifat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di mana kita Natal melambangkan kasih Tuhan yang luar biasa kepada bumi ini, kepada seluruh dunia. Tapi Natal juga menunjukkan kerendahan hati dari seorang raja di atas segala raja, Tuhan Yesus sendiri. Ia lahir dengan begitu sederhana di kandang domba. Ia juga orang Majus itu kisah orang Majus itu juga mengajarkan kepada kita kerendahan hati, bahwa sekalipun posisi mereka itu sebagai raja,
mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Bisakah kita seperti orang Majus itu? Apakah hidup kita sudah menunjukkan kerendahan hati? Apakah hidup kita mau berkata bahwa apa yang kita miliki itu semua adalah dari Tuhan, bukan semata adalah hasil usaha kerja keras kita? Kerendahan hati itu adalah menunjukkan bahwa orang yang rendah hati itulah ada orang yang sabar. Orang yang mengerti bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Orang yang mempercayai bahwa rencana dan kehendak Tuhan adalah yang terutama. Mengakui adanya campur tangan Tuhan dalam kesuksesan kita. Dalam hidup kita, suka dan duka dikatakan lembah, gunung kita lalui bersama dengan Tuhan. Milikilah kerendahan hati, saudara. Dengan memasuki tahun yang baru, milikilah kerendahan hati untuk senantiasa mengikuti arahan Tuhan. Berdoa senantiasa. Yakobus 4 ayat 10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Percaya bahwa tahun 2021 dengan positive thinking, dengan iman percaya yang sungguh kepada Tuhan, Ia akan menolong kita melewati itu semua. Melewati hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa di atas segala sesuatu. Kerendahan hati menunjukkan bahwa kita sebenarnya itu harus mengakui bahwa Tuhan itu mempunyai suatu gambar yang besar. Fakta-fakta yang lebih besar daripada fakta-fakta kehidupan yang kita alami dalam hari-hari ini. Masuki tahun 2021 dengan sikap rendah hati. Akui Tuhan dalam segala hal. Jangan merasa diri kita sendiri pandai. Jangan merasa kita bisa melakukan sesuatu hal, semua hal dengan akal budi kita. Hal yang terakhir yang saya ingin sampaikan dalam kisah orang Majus ini adalah hal yang terakhir adalah mengenai fleksibel. Apa yang akan timbul dalam pikiran saudara dan bapak ibu saudara mengenai kata fleksibel? Apakah ini bapak dan ibu berpikir, orang yang fleksibel itu adalah orang yang easy going? Belum tentu juga. Ada satu pelajaran penting yang saya pelajari, kita bisa pelajari itu dari pohon bambu mengenai topik fleksibel ini. Batang bambu itu sangat lentur dan elastis, saudara. Sekalipun diombang-ambingkan oleh tiupan angin, ia dapat dengan luwes menahannya. Batang bambu sifatnya lentur sehingga bisa melekuk atau melengkung. Jika kita perhatikan, jarang ada bambu yang patah, sekalipun telah diterpa oleh badai dan topan, sebab sifat yang lentur membuatnya bertahan. Sekalipun lengkungannya hingga 60 derajat, pohon bambu akan kembali berdiri tegak setelah angin badai berlalu. Akar yang menancap dalam pohon bambu itu kuat, kokoh, seperti firman Tuhan. Dasar yang kokoh itu adalah dasar yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Dasar iman yang kokoh adalah dasar iman yang dibangun atas pendengaran firman Tuhan dari hari ke hari. Fleksibel itu adalah seperti batang pohon bambu itu. Kita memiliki sifat dasar yang kokoh, tapi dalam hidup kita diombang-ambingkan mungkin. Angin-angin pencobaan, angin-angin pengajaran, bahkan serangan-serangan ekonomi, serangan kesehatan itu membuat kita harus bergerak ke kiri, ke kanan, lentur, atau bahkan hampir membuat kita seolah-olah tidak dapat bertahan. Tapi milikilah sifat seperti batang bambu yang jarang patah. Fleksibel itu berarti kelenturan, saudara. Orang yang fleksibel adalah orang yang sanggup menerima tantangan dan pergumulan, namun ia tidak mudah patah. Ia tidak mudah patah karena sifat lentur dalam hatinya. Fleksibel itu juga dilakukan secara implisit, itu ditunjukkan oleh orang Majus itu dalam ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Perhatikan, orang Majus setelah mereka sujud menyembah Dia, mereka punya sifat rendah hati. Ternyata mereka juga fleksibel. Mereka dengan cendekiawan itu mungkin mereka dapat berpikir dengan mudahnya jalan mana yang akan mereka tempuh. Saya harus pulang melalui jalan ini. Saya harus pulang melalui jalan ini lebih cepat. Saya punya janji dengan Herodes dan sebagainya. Tapi dikatakan karena mereka diperingatkan dalam mimpi, mereka pulang melalui jalan lain. Seringkali kita dihadapkan kepada perubahan rencana yang tiba-tiba, saudara. Betul ya? Perubahan rencana yang tiba-tiba itu senantiasa membuat kita syok mungkin. Membuat kita tidak enak, tidak nyaman. Kita sudah menyiapkan segala sesuatu dengan detail mungkin. Kita sudah menyiapkan segala sesuatu hal demi hal dalam hidup kita itu secara detail.
Tapi bagaimana jika ada angin yang membuat kita harus berubah rencana? Batang bambu itu, jikalau ia mempunyai sifat yang kaku, dengan yang kecil, akar dia mungkin kuat ke dalam, tapi itu akar itu tidak seperti pohon yang besar yang menjalar. Kalau dia tidak lentur, ia akan mudah patah. Tapi karena dia lentur, dengan dia mempunyai dasar yang kuat, yang kecil tapi yang kuat. Seperti dikatakan iman sebesar biji sawi itu dapat memindahkan gunung. Tapi iman itu juga yang memampukan kita bertahan adalah iman yang bertumbuh kepada Tuhan, dan kita harus punya sifat hidup yang fleksibel. Jika Tuhan berkata tidak sesuai dengan kehendak kita, dengan rencana kita, apakah kita dapat menerimanya? Apakah kita tetap mengambil jalan yang sesuai dengan pikiran kita, ataukah kita seperti orang Majus, kita ikuti jalan yang lain yang ditujukan Tuhan kepada kita? Bagaimana dengan tahun depan, saudara? Tahun 2021. Banyak prediksi mengatakan, ahli-ahli ekonomi berkatakan demikian, satu dan lain hal, banyak sekali. Mungkin juga dari banyak kita sudah menyiapkan segala rencana dengan berkaca kepada pengalaman tahun 2020. Kita harus mempersiapkan ini, kita harus mempersiapkan itu. Saya teringat kepada salah seorang pemimpin perusahaan yang berkata kepada saya, kita harus menyiapkan banyak benteng seperti dalam permainan catur. Kita jangan menyiapkan, memajukan pion-pion, tapi kita kalau bisa kita memperbanyak benteng. Artinya kita memperbanyak kemampuan-kemampuan unsur-unsur untuk kita bertahan dan mempunyai daya tahan yang lebih lagi untuk tahun-tahun mendatang. Berkata mengenai perencanaan, itu dalam kitab Yakobus itu berkata dalam Yakobus 4, kita harus berkata, sebenarnya kita harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Libatkan Tuhan senantiasa dalam perencanaan kita. Rayberg berkata, Tuhan, Dia tidak menuntunku tahun demi tahun, tidak pula hari demi hari, namun langkah demi langkah Dia yang menuntun. Ia mengarahkan jalanku dan Dia meneguhkan hati. Amin. Percaya kepada firman Tuhan bahwa Tuhan yang menuntun, Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan, Tuhan yang mengarahkan jalan-jalan kita, Tuhan yang meneguhkan hati kita. Amsal 16 ayat 9 itu berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita senantiasa berjaga-jaga ya saudara. Bapak dan Ibu, memasuki tahun 2021 yang akan kita masuki 4 hari lagi, dimanapun kita berada, miliki sikap hati yang berjaga-jaga, miliki sikap hati yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, miliki sifat yang tulus kepada Tuhan, berpositif thinking kepada Tuhan dalam segala hal, miliki sifat yang rendah hati seperti orang Majus yang mau sujud menyembah Dia, dan terakhir milikilah sifat hidup, sikap hati yang fleksibel, sikap hati yang melentur untuk mengikuti senantiasa diarahkan oleh Tuhan dalam jalan-jalannya. Dengan 4 poin ini yang saya bagikan dengan secara sederhana dalam minggu terakhir tahun 2020. Kami harap gereja Tuhan tempat ini, jemaat-jemaat Tuhan, Bapak dan Ibu Saudara yang mendengarkan acara ini, siaran ini, boleh diberkati. Memasuki tahun 2021, kita tidak perlu takut. Karena firman Tuhan berkata, kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna itu telah datang. Yesus Kristus telah datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Kisah orang Majus ini adalah kisah yang sangat indah untuk kita renungkan. Dalam keluarga kita, saat ini mereka beribadah, kalau Bapak dan Ibu beribadah bersama dengan keluarga, itu adalah suatu hal yang indah. Syukuri hal itu, karena itu semua adalah kemurahan Tuhan. Kita ada sampai hari ini itu karena kemurahan Tuhan. Kita akan masuki tahun 2021 dan kita akan masuki tahun-tahun berikutnya bersama dengan Tuhan. Amin. Mari Bapak dan Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita bersama-sama berdoa, bersama mengakhiri firman Tuhan, dan sebagai doa dari gereja Tuhan tempat ini untuk memasuki tahun 2021. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahan dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami Bapa, untuk senantiasa kami berjaga-jaga Tuhan,
dan senantiasa kami memiliki hati yang tulus, rendah hati, dan kami memiliki hati yang fleksibel dalam hidup ini. Ya Tuhan, kami akan memasuki tahun 2021 Tuhan. 4 hari lagi kami akan mengakhiri tahun 2020 ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga, untuk setiap kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak Tuhan. Kau memberikan senantiasa kepada mereka iman yang kuat Tuhan. Kau memberikan kepada mereka hati yang teguh, iman percaya yang teguh dalam mengiringi kepada Tuhan. Ya Bapak, kami serahkan kehidupan kami serahkan rencana-rencana kehidupan kami serahkan usaha kami, profesi kami masing-masing dalam tahun-tahun mendatang, waktu-waktu mendatang yang kami tidak tahu. Tapi Tuhan, Kau yang memegang segala sesuatu, Kau yang mengendalikan segala sesuatu, dan Tuhan, Kau yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Ya Bapa, kami berdoa ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Memasuki tahun 2021 Tuhan, Kau memberikan keamanan Bapa, Kau memberikan damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa khusus bagi gereja-gereja Tuhan di Indonesia dan di seluruh bumi, bahwa berikan mereka semua kekuatan Tuhan, berikan mereka senantiasa damai sejahtera, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sama lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami akan memasuki tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Bersama dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, berjalanlah bersama kami ya Bapa. Berjalanlah bersama kami dan teguhkanlah hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kau yang menyempurnakan firman Tuhan ini, Kau yang meneguhkan, memberkati dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya pada siang hari ini kita mau mengakhiri ibadah online kita. Kita akan berdoa, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Terutama dari Ibu Gembala yang akan berdoa untuk doa berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Bapa